Darren tak langsung menjawab. Ia meneruskan langkahnya hingga sampai di parkiran, di mana mobilnya berada. Lekas, Darren mengeluarkan kunci mobil dan membukanya. "Yuk masuk," ajak Darren pada Hani, tanpa membukakan pintu mobilnya. Hani pun masuk dengan bibir mengkerut. Hani merasa perlakuan Darren berubah 360 derajat. Dulu saat mereka pacaran, Darren memperlakukan Hani dengan sangat istimewa. Bahkan pintu mobil pun selalu dibukakan. Bicaranya selalu lembut dan romantis. Jangankan untuk membentak dan bicara kasar, bahkan Darren sangat jarang meninggikan suaranya pada Hani. Apapun kemauannya selalu dituruti. Tapi sekarang Darren benar-benar berubah. Hani merasa tidak ada lagi cinta untuknya di hati Darren. Sementara pada Jarana, suaminya itu selalu bersikap manis dan juga lembut. Hani cemburu, juga iri. Padahal dirinya lah yang harusnya diperlakukan seperti itu. "Gimana, Mas? Mau ya nginep di apartemenku? Sebelum aku ikut pindah ke rumah Mas dan tinggal bareng istri Mas yang udik itu." Hani kembali menayangkan hal yang belum sempat dijawab oleh suaminya. "Tapi aku gak bawa baju ganti," jawab Darren. "Gampang, di apartemenku juga kan ada beberapa baju Mas yang tertinggal dulu, kalau gak salah. Lagian cuma tidur ini, mumpung ayah sama ibuku gak ada. Mereka lagi keluar kota hari ini." Dimpal Hani berbinar. Hatinya berbunga-bunga, karena akhirnya malam ini Darren kembali menemani dirinya. Darren pun terpaksa mengangguk. Kali ini ia sedang ingin menuruti keinginan Hani, bukan karena di hati Darren kembali ada cinta untuk wanita itu, tapi karena mengingat bayi yang ada dalam kandungannya. Mobil Darren pun melaju perlahan menuju apartemen milik Hani. Hingga setengah jam kemudian, mereka sudah sampai. Masuk ke dalam apartemen, suasana cukup sepi. Mereka memang sedang tidak ada orang di sana. Karena rasa lelah dan pegal yang mendera, Darren pun menembaskan tubuhnya kasar di sofa, lalu menyender di kepala sofa. Sementara Hani berlalu ke dalam kamar sambil mendendangkan sebuah lagu berirama bahagia. Saat kembali keluar kamar, Hani melihat suaminya itu sudah terpejam di atas kursi. Hani mendekat, memperhatikan wajah suaminya itu lekat. Kedua alis yang tebal, hidung mancung, bibir merona karena tak pernah tersentuh rokok, dan rahang yang kokoh membuat Hani begitu terpana. "Tampan sekali kamu, Mas," gumam Hani. Perlahan, Hani mulai duduk di samping Darren, membelai wajah suaminya itu dengan lembut, hingga membuat Darren bersikap dan membuka mata. "Hani?" Darren mengeritkan keningnya. "Kamu malah tidur di sini, Mas. Kenapa nggak di kamar saja?" tutur Hani dengan suara mendesah manja. "Mas ketiduran." Darren mengucap kedua matanya. Hani tak menyerah. Tangannya mulai nakal menyusuri dada bidang Darren. Dibukanya kancing kemeja Darren satu persatu. "Kamu mau ngapain?" "Aku mau mandi." Darren berusaha menghindar. Laki-laki dengan otot kekar itu hampir saja bangkit jika tak buru-buru didorong kembali oleh Hani, hingga menyebabkan tubuh Darren kembali terjerabab di tempatnya semula. Sebelum bangkit lagi, Hani buru-buru mengunci Darren dengan duduk di pangkuannya. Dengan wajah menghadap ke Darren, jantung Darren mulai berdetak kencang. Satu persatu buliran keringat
mulai keluar dari tubuhnya. Apalagi ketika Hani kembali membuka kancing kemeja yang baru terlepas satu buah. Tangan Darren berkali-kali berusaha menyingkirkan tangan Hani yang masih membuka kancing kemejanya. Namun, Hani tak menyerah. Hani malah kembali mengunci pergerakan Darren dengan membekap mulut Darren dengan bibirnya. Hani mainkan bibirnya liar di area mulut sang suami. Bahkan tangan Hani sudah berhasil melepas semua kancing kemeja Darren. Hingga kini, dada bidang Darren hanya mengenakan kaos singlet. Tangan Hani semakin nakal mengelus lembut dada bidang Darren yang dipenuhi bulu-bulu halus. Darren mengelinjak, nafsunya memuncak. Apa yang dilakukan Hani benar-benar membuat birahinya, kelakiannya bangkit. Hani tersenyum bangga saat melihat Darren sudah begitu liar memperlakukan dirinya, menyentuh titik demi titik yang membangkitkan gairahnya. Bahkan, kini baju yang dikenakan Hani sudah hampir lepas semua. Darren memegang kedua bahu Hani, lalu menggulingkan tubuh Hani dari pangkuannya ke atas sofa. Hingga kini, posisi Darren berada di atas. Darren menatap dada Hani yang raum, sambil menegak ludah dengan susah payah. Wajah Darren mulai tertunduk dan tergoda untuk menikmati bibir tipis Hani. Baru saja bibir Darren menyentuh bibir Hani, suara ponsel Darren yang ada di dalam tas kerjanya menjerit, menandakan ada telepon masuk. Otomatis, Darren pun menghentikan aksinya. Darren bangkit, lalu berjalan menuju meja, di mana tas kerjanya tergeletak di atasnya. Dirogohnya gawe miliknya di dalam tas itu, lalu menatap layar untuk melihat siapa yang melakukan panggilan. Mata Darren membulat. Foto cantik Jarana terpampang di layar. Hatinya bergetar hebat. Ia menyesali semua yang sudah terjadi. Hampir saja Darren melakukan hal yang sudah 2 hari ini dihindarinya. Meskipun Darren dan Hani memang sudah sah menjadi suami istri, namun Darren tetap merasa bersalah pada Jarana jika sampai melakukannya. Darren terduduk lesu di lantai dengan ponsel masih dalam genggaman. Ia tak berani mengangkat telepon dari Jarana dalam keadaan kacau seperti ini. Ia malu, sangat-sangat malu. Sementara, Hani yang sudah pasrah dan di puncak gairah, mendesak kecewa melihat Darren hanya terkekur di lantai dan membiarkan dirinya menunggu. Hani bangkit dari duduknya, kemudian dengan malas menghampiri Darren. "Mas, ayo lanjutkan." Hani menarik tangan Darren, meminta menuntaskan hasad yang belum pernah tuntas sejak pernikahannya beberapa hari yang lalu. Darren menarik kembali tangannya dari tangan Hani, lalu bangkit dengan gontai. "Maaf, aku mau mandi. Aku gak bisa," jawab Darren, membuat Hani benar-benar kecewa. Hati Hani remuk redam. Ia merasa dicampakkan begitu saja. Padahal, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menggoda Darren lebih dulu. Darren berjalan hendak ke kamar mandi, namun Hani buru-buru menghadangnya. "Mas, kamu gak boleh gini dong. Kamu gak bisa ngebiarin aku gitu aja. Aku ini istrimu. Aku juga butuh nafkah batin darimu. Aku juga butuh kehangatan." Tutur Hani menggebu-gebu. "Maaf, aku gak bisa. Setidaknya tunggulah dulu sampai usia kandunganmu gak rentan lagi. Aku gak mau terjadi sesuatu sama bayi kita. Aku gak mau kamu keguguran." Gila Darren berbohong. Darren pun langsung melanjutkan langkahnya dan masuk ke dalam kamar mandi. Sial, kenapa kehamilan ini selalu dijadikan alasan Mas Darren untuk tidak menyentuhku? Gerutu Hani sambil memungut baju-bajunya yang berserakan.
Hani pun duduk di sofa dengan kasar, mengendalikan perasaannya yang masih kacau karena berhenti begitu saja di saat baru akan memulai permainan. Meledakkan dadanya yang bergemuruh, diterjang rasa kecewa yang luar biasa. Gawai Darren yang kembali berbunyi nyaring mengalihkan perhatian Hani. Ia bangkit dengan malas untuk mengambil ponsel itu. Dan siapa yang menelepon? Saat berhasil meraihnya, mata Hani membulat melihat nama sang pemanggil. Sial, pantas saja Mas Darren berhenti. Ternyata wanita udik itu yang nelpon. Gara-gara wanita itu, Mas Darren tak jadi menyentuhku. Wanita itu sudah mengacaukan semuanya. Awas saja, kau Jarana, geram Hani sambil menggenggam gawai itu erat-erat. Dengan hati yang masih diliputi kekesalan, Hani pun berlalu masuk ke dalam kamar mandi yang ada di kamarnya. Ia mengguyur seluruh tubuhnya yang masih menggelora dengan air shower. Hani kini sudah kembali berpakaian santai. Ia berusaha melupakan kejadian yang sudah berlalu setengah jam yang lalu. Hani duduk di kursi depan meja rias, memoles wajahnya juga bibirnya, sementara Darren sedang melaksanakan sholat maghrib tak jauh darinya. Mas, kita makan malam di luar yuk, ajak Hani pada Darren saat suaminya itu sudah selesai mengucap salam sambil menoleh ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Darren tak merespon, tapi langsung mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Hani mencibik. Meski begitu, ia tetap menunggu suaminya sampai selesai berdoa. Memangnya kamu mau makan malam apa? Tanya Darren sambil berdiri lalu melipat sajadahnya. Apa ya? Hani mengetuk-ngetuk jari telunjuknya di bibir dengan mata menerawang, nampak berpikir. Sup iga sapi kayaknya enak, Mas, jawab Hani dengan mulut hampir ngeces. Apa kamu gak punya keinginan untuk belajar masak gitu? Padahal masakan rumahan lebih enak loh dibanding beli di luar. Darren malah menanyakan sesuatu yang malah membuat mood Hani kembali rusak. Kan biasanya ada pembantu, Mas. Ngapain masak sendiri? Kebetulan aja pembantuku lagi pulang ada urusan. Makanya di luar juga gak apa-apa kali, timpal Hani. Ya maksudnya kan kalau udah menikah itu harus belajar masak juga. Buat suami, buat anak, timpal Darren. Udahlah, intinya Mas mau gak makan malam di luar? Tanya Hani memastikan. Ya sudah, nanti sebentar lagi aku mau telepon Jarana, ngabarin kalau aku nginep di sini malam ini, sahut Darren seraya mengambil gawainya di atas nakas. Hani mendengus kesal dengan kelakuan Darren. Meskipun sedang bersama dirinya, tapi Darren masih saja mengingat istri pertamanya itu. Duduk di sofa, Darren menempelkan gawainya ke telinga, menunggu panggilannya diangkat oleh Jarana. Hanya saja sudah 2 kali melakukan panggilan, tapi tak juga diangkat oleh Jarana. Jadilah Darren memilih untuk mengirim pesan saja. Sayang, Mas minta maaf ya. Malam ini Mas nginap di apartemen Hani. Dia sendirian. Orang tuanya sedang keluar kota. Pembantunya juga sedang pulang. Setelah membacanya lagi, Darren pun mengirimkan pesan itu. Ayo dong Mas, aku keburu lapar nih. Hani sudah berdiri di ambang pintu kamar, memegang perutnya sambil sedikit meremas. Darren menghela nafas pelan, kemudian bangun dan berlalu ke dalam kamar untuk mengganti bajunya. Meskipun sebenarnya Darren sedang tidak ingin kemana-mana, tapi ia tetap berangkat juga
mengingat Hani mungkin saja sedang ngidam. Mobil yang dikendarai Darren memasuki rumah makan yang lumayan terkenal di daerah itu. Rumah makan khas Indonesia dengan berbagai macam menu tersedia. Darren dan Hani pun turun dari mobil berbarengan, tapi dari pintu yang berbeda. Hani pun segera mendekati Darren dan menggandeng lengan suaminya itu. Kemudian sama-sama melangkah masuk ke dalam restoran. Darren, sebuah seruan membuat kepala Darren keringukan. Lambaian tangan seseorang akhirnya membuat Darren menemukan sumber suara itu. Ipan, Diana, gumam Darren memincingkan matanya, meyakinkan dirinya bahwa yang dilihatnya itu memang Ipan dan Diana yang sedang menikmati makan malam romantis. Darren pun segera berjalan mendekati mereka. Kak, berdua aja sama istri baru. Istri lama gak diajak, ejek Diana sambil menaikkan satu bibirnya. Diana melingolos, malas melihat Hani yang selalu nempel pada kakaknya itu, macam perangko. Kakak mau tidur di apartemen Hani, belum pulang ke rumah, jadi gak ajak Jarana, jawab Darren. Kalian berdua ngapain di sini? Ayut Darren memandang Diana dan Ipan bergantian. Ya makanlah, emangnya mau ngapain? Timpal Diana jutek. Setelah menikahi Hani, gara-gara wanita itu hamil, Diana menjadi kurang respek dan kurang hormat pada kakaknya itu. Diana menganggap kakaknya itu tidak bisa memberikan contoh yang baik padanya sebagai seorang adik. Iya, kakak tahu kalian lagi makan, tapi maksudnya ngapain cuma berdua? Kencan, pacaran, sahut Darren dengan terang. Emangnya yang makan berdua cuma yang pacaran aja ya? Aku dan Mas Ipan itu temenan. Kita itu cocok saat bercerita. Kalau kedepannya jadi pacaran ya mungkin tertakdir, balas Diana. Yang dikatakan Diana benar bro. Kita cuma deket sebagai teman. Belum ada ikatan lebih sampai pacaran. Penjajakan dulu lah. Lagian Diana juga gak mau buru-buru. Ipan turut membenarkan ucapan Diana. Terus, lo berdua juga mau makan malam? Tanya Ipan menatap Darren. Darren mengangguk. Hani mau makan di luar, jawabnya. Duh, kasihan Mbak Jarah. Dia pasti sedih, ucap Diana pelan. Sedih kenapa? Tanya Darren penasaran. Iyalah, dia kan tadi buru-buru pulang dari butik. Katanya mau pulang ke rumahnya. Mau beres-beres rumah, katanya udah beberapa hari ditinggalkan. Terus mau masak spesial buat Kak Darren. Taunya Kak Darren gak pulang dan malah nginep di tempat lain. Sia-sia deh usaha Mbak Jarah, timpal Diana panjang lebar. Darren terkesiap. Dia sama sekali tidak tahu kalau Jarana melakukan semua itu. Darren pikir Jarana masih tinggal di rumah kedua orang tuanya. Maaf, aku harus pergi. Malam ini giliran aku tidur dengan Jarana, ujar Darren pada Hani. Mata Hani membulat. Tapi mas, Darren berbalik, tak mempedulikan ucapan Hani. Kemudian berjalan cepat meninggalkan Hani yang masih memanggil namanya. Dengan tergesa, Darren masuk ke dalam mobilnya. Dengan perasaan rasa bersalah, ia mulai mengemudikan di padatnya jalanan ibu kota. Darren terbayang-bayang wajah Jarana yang pasti sedang menunggunya seorang diri di rumah. Darren memijit klakson kencang saat beberapa kendaraan di depannya tak kunjung bergerak. Rupanya jalanan macet karena ada seorang pengendara motor yang jatuh. Darren memukul setir frustasi. Tak berapa lama mobil yang sudah mengular itu pun kembali melaju meskipun merayap. Saup-saup azan Isya mulai terdengar berkumandang saat mobil Darren sampai di depan rumahnya. Darren lekas turun dari mobilnya, lalu sedikit berlari menuju pintu depan dan mengetuknya cukup kencang. Darren bisa mendengar suara derap kaki yang berjalan semakin mendekat, hingga pintu di hadapannya kini benar-benar terbuka.
penampakan Jarana yang sudah mengenakan mukenanya. "Mas Daren?" ujar Jarana, tampak terkejut dengan kedua alis saling bertautan. "Katanya mau nginep di tempatnya Hani. Kenapa pulang ke sini? Lalu di mana Hani?" Jarana selingukan melihat ke sisi kiri dan kanan Daren, tapi tak menemukan sosok Hani bersama suaminya itu. "Mas mau nginep di sini saja. Mas kangen banget sama kamu. Gak apa-apa kan?" Daren menatap Jarana dengan tatapan sendu. Ada sejuta kerinduan yang terpancar dari sorot mata keduanya. "Tentu saja, ini juga kan rumah Mas. Ayo masuk." Jarana bergeser, memberi jalan agar suaminya itu masuk lebih dulu. Daren pun melangkah pelan masuk ke dalam rumah yang terasa sudah ditinggalkannya begitu lama. Padahal belum seminggu Daren meninggalkan rumah itu, tapi rasanya sudah berminggu-minggu. Sampai di dalam rumah, Daren mencium wangi masakan yang sangat menggoda dari arah dapurnya. Daren pun melangkah lebih dalam menuju ruang makan. Hatinya mencelos melihat beberapa menu makanan yang sudah tertata rapi di atas meja. Hampir semuanya makanan kesukaan Daren, mulai dari rendang, empal hati, capcay, dan sayur bayam. Semua makanan itu Jarana tutup dengan tudung saji. Daren berpikir, andai dia tak pulang malam ini, entah bagaimana nasib semua makanan itu. "Sayang, kamu masak semua ini?" tanya Daren saat Jarana menghampiri dirinya ke dapur. "Ah, iya Mas, kebetulan ada stok semua itu di kulkas. Kalau disimpan kelamaan, takutnya malah gak enak," elak Jarana. Padahal Jarana memang sengaja menyiapkan semua itu untuk Daren. Daren memegang kedua bahu Jarana. "Terima kasih sayang," ucapnya lalu mengecup hangat kening Jarana. "Sama-sama Mas, tapi bagaimana Hani? Apa gak apa-apa dia ditinggal sendirian?" tanya Jarana pelan. Meski bagaimanapun, Jarana tetap merasa khawatir pada keadaan madunya yang sedang mengandung itu. Daren terdiam. Dia tadi pergi tanpa mempedulikan Hani. Entah bagaimana sekarang keadaannya. Mungkin saja Hani sedang mengamuk atau menangis, meraung seperti kebiasaannya sejak dulu. Jika marah atau kesal pada sesuatu, pikir Daren. "Kamu jangan khawatir sayang, Hani baik-baik saja." Timpal Daren akhirnya berbohong. Mata Daren menunduk, tak berani menatap Jarana. "Mas serius?" tanya Jarana yang melihat gelagat kebohongan dari nada bicara dan sorot mata Daren.